kita akan melakukan seal secara onsite, yaitu pada tanggal 28 Juni sampai dengan 2 Juli 2022 di Gereja Baptis Pertama Bandung. Nah, adik-adik segera daftarkan diri kalian dan jangan lupa ajak sebanyak-banyaknya teman kalian. Untuk informasi lebih lanjut dan lebih lengkapnya, silakan adik-adik menghubungi guru-guru yang ada di kelas atau dapat menghubungi nomor yang ada di layar. Dan jangan lupa isi link pendaftaran. So, adik-adik tunggu apa lagi? Buruan daftar dan sampai jumpa di seal nanti. Tuhanku yang mengasihiku, meski aku orang berdosa, yang mati bagiku, tebus dosaku, buatku yakin dan percaya, fondasi dasar imanku, kokoh dan tak akan runtuh, fondasi dasar imanku. Jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Yesus Tuhanku yang mengasihiku, meski aku orang berdosa, yang mati bagiku, tebus dosaku, buatku yakin dan percaya, kasih dasar imanku, kokoh dan tak akan runtuh, fondasi dasar imanku, hanyalah Yesus. Jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Beton derek, fondasi kuat bangunan. Beton derek, fondasi kuat. Beton derek, fondasi kuat bangunan. Beton derek, fondasi dasar imanku, kokoh dan tak akan runtuh, fondasi dasar imanku, hanyalah Yesus. Oh, jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat,
berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini karena Tuhan sangat baik kepada kami. Terima kasih Tuhan sudah melindungi kami dalam tidur kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan semangat yang baru, dan kami mau mengikuti sekolah minggu hari ini. Tuhan tolong dari awal sampai selesainya sekolah minggu kami hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya
Selamat pagi. Senang sekali Kak Yanti pagi hari ini dapat bertemu dengan kalian lagi di sekolah minggu Gereja Baptis Pertama khusus untuk kelas Pratama dan Madya. Adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah. Kami boleh datang kembali kepadamu. Saat ini Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu. Tolong kami, beri hikmat kepada kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita belajar tentang mencukupkan diri. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menanggapi perintah Allah. Adik-adik, kita sudah belajar 10 perintah Allah dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Tentu adik-adik berusaha untuk menaati 10 perintah Allah. Namun itu tidak dapat menyelamatkan kita, karena satu-satunya jalan keselamatan adalah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi hukum Taurat itu untuk apa? Apa gunanya untuk kita? Nah, gunanya adalah 1. Menunjukkan dosa kepada orang-orang yang berdosa, yang belum lahir baru atau belum percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengarahkan orang yang belum percaya kepada Kristus sebagai Juru Selamat yang menaati hukum Taurat secara sempurna. Kita akan mengingat 10 perintah Allah. Kalian masih ingat? Yang pertama, benar, jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan. Yang kedua, jangan membuat dan menyembah patung. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan berbohong. Dan yang kesepuluh, jangan mengingini milik sesamamu. Wah, adik-adik hebat, sudah bisa mengingat 10 perintah Allah. Adik-adik, mari kita saksikan video tentang orang muda dan Tuhan Yesus. Ada seorang pemimpin muda yang kaya raya, mempunyai banyak harta benda. Orang kaya ingin bertemu Tuhan Yesus untuk bertanya bagaimana caranya masuk surga. Lalu orang kaya itu mencari Tuhan Yesus dan dia sangat senang menemukan Tuhan Yesus. Orang kaya itu bertanya, "Perbuatan baik apa yang harus kulakukan agar bisa masuk surga?" Tuhan Yesus berkata, jika ingin masuk surga harus menuruti segala perintah Allah. Orang kaya itu bertanya, perintah mana yang harus dituruti?
Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang kaya yaitu 10 perintah Allah. Orang kaya itu berkata, "Tuhan, semua perintah itu sudah kuturuti, apakah ada lagi?" Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu ingin sempurna, pergilah dan juallah semua harta milikmu. Lalu berikan hartamu kepada orang miskin, setelah itu datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, pergilah orang kaya itu dengan sedih karena hartanya banyak. Tuhan Yesus berkata kepada muridnya bahwa orang kaya sulit sekali masuk kerajaan sorga. Dibandingkan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Tuhan Yesus berkata apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Inti dari cerita yang baru kita saksikan adalah bahwa tidak ada satupun perbuatan yang baik, yang cukup baik untuk mendapatkan kehidupan kekal. Adik-adik, Allah ingin mengubah hati orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan tentu Allah adalah Allah yang mengasihi kita. Ia mengampuni dosa kita dan membuat kita untuk selalu mau belajar melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, tinggal sekarang keputusan kita. Apakah kita mau menaati semua perintah Allah dan berusaha untuk melakukannya? Dan semuanya itu tentu akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kalian sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bersyukur. Kalian harus berusaha untuk menaati firman Tuhan. Tapi kalau kalian belum percaya kepada Tuhan Yesus, tentu kalian harus segera membuka diri untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik, untuk menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah. Kami boleh diingatkan kembali bahwa hukum Taurat boleh membuat kami belajar menaati Tuhan. Dan itu bukti bahwa kami mengasihi Tuhan. Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kami. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kami, rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan kami. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kalau kami belum percaya kepadamu, saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami. Kami datang kepadamu, kami memohon ampun atas setiap salah dan dosa kami. Kami menerima Engkau Tuhan, mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan Roh Kudus, Roh Allah yang boleh hadir di dalam hidup kami, yang akan menuntun kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau belajar untuk mengasihi-Mu, untuk taat kepadamu, dan berusaha Tuhan, berjuang melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari
Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Kalian hafalkan? Setelah itu kalian boleh kirim di grup sekolah minggu. Nah, adik-adik, kalau kalian mau lebih tahu banyak tentang pembelajaran pada hari ini, kalian diundang untuk datang ke sekolah minggu di Gereja Baptis Pertama. Guru-guru akan menunggumu jam 7.15. Ya, adik-adik silakan datang ke sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Bye. Sekolah Injil liburan. Ayo adik. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lampunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Keluaran 20 ayat 17.